Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan segala kelimpahan di dalam keuangan, ya, keharmonisan keluarga dan kesehatan. Ya, ketemu lagi dengan Master Ong. Kali ini kita mau bahas tentang Feng Shui ruang kerja. Ya, bagaimana mendapatkan ruang kerja yang sesuai dengan Feng Shui yang bisa mendatangkan hoki, cuan, dan pundi-pundi keuangan yang terus mengalir, ya. Namun seperti biasa, sebelum Master Ong lanjutkan, ya, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya, ya, sebagai dukungan kepada Master Ong sehingga setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru, sahabat Master Ong mendapatkan informasi dari YouTube gitu, ya. Oke, sudah dilakukan, ya. Terima kasih. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Kita lanjutkan. Salah satu unsur Feng Shui yang cukup penting di dalam dunia usaha ataupun pekerjaan adalah ruang kerja, ya. Jadi ruang kerja itu adalah satu ruangan yang khusus diperuntukkan untuk kita bekerja. Jadi namanya ruang kerja bukan untuk tempat tidur, ya, bukan untuk tempat makan, bukan untuk tempat-tempat yang lain, tetapi untuk tempat kerja, ya. Jadi meskipun mungkin sebagian besar sahabat Master Ong ada yang bekerja di rumah, ya tetap harus punya ruangan kerja yang khusus, ya. Jangan bekerja di kamar tidur, ya, atau bekerja di dapur, ya, apalagi di kamar mandi, ya. Ya itu kan. Jadi cari satu ruangan yang diperuntukkan khusus untuk ruangan kerja. Kenapa? Karena ruang kerja adalah tempat di mana kita memunculkan kreativitas, ide-ide baru, ya, dan kemudian juga kita berusaha menyelesaikan mungkin persoalan atau apapun, ya, sehingga kita butuhkan satu ruangan yang memang sangat proper, sangat baik buat kita istilahnya merenung, untuk kita tenang supaya kita bisa bekerja dengan baik, ya, mencari solusi dan sebagainya. Jadi sangat disarankan memang harus punya satu ruangan khusus untuk bekerja. Nah, secara Feng Shui pun demikian, ya, karena Qi atau energi itu mengikuti pola pikir manusia. Jadi kalau misalnya kita mencampur adukkan fungsi satu ruangan, di situ tempat kita kerja, di situ tempat kita tidur, ya, itu tentu saja Qi-nya menjadi kacau, ya, jadi tidak seimbang, ya. Bagaimana dong Master kalau misalnya kita cuma punya misalnya apartemen, studio doang gitu, ya, satu ruangan doang gitu, ya, atau kita lagi di hotel dan sebagainya, ya. Kalau kita lagi di perjalanan di hotel memang tidak masalah, kamu mau kerja di mana aja karena itu bukanlah permanen, ya. Tapi kalau di rumah itu harus ada satu tempat. Meskipun misalnya kita tinggal di apartemen yang kecil, ya, mungkin tipe studio, tapi letakkan meja kerja di satu sudut tertentu gitu, ya. Jadi kan misalnya satu ruangan itu ada dong bagiannya misalnya tempat kasur, kemudian tempat kita bekerja, ya. Jadi jangan dicampur, ya. Misalnya kita bekerja di atas kasur atau kita makan di atas kasur dan sebagainya lah, ya. Jadi fungsikan tempat-tempat tertentu sebagaimana fungsinya gitu. Itu akan bisa membuat energi atau Qi yang masuk ke rumah kita itu atau kantor kita itu berfungsi dengan baik gitu, ya. Nah, bagaimana kita mengatur Feng Shui ruang kerja? Yang paling pertama adalah yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya di ruangan kita itu ada jendela, ya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah meja kerja. Ya, tentu saja kalau di ruangan kerja kan ada meja kerja, tempat kita menaruh mungkin komputer, tempat kita mungkin ada laci dan sebagainya, tempat kita duduk untuk bekerja. Nah, itu namanya meja kerja. Meja kerja jangan ditempatkan di bawah jendela. Jadi misalnya kita menempatkan meja kerja kita di belakang kita ada jendela. Ya, itu sangat tidak baik, ya. Kenapa? Karena jendela itu tidak solid, ya, itu tempat lalu lalangnya Qi, energi, ya. Jadi itu sangat tidak baik. Jadi jangan menempatkan meja kerja di bawah jendela. Kemudian adalah yang terbaik adalah meja kerja itu harus menghadap ke pintu, ya.
Jadi kita duduk, kita menghadap ke pintu. Itu sangat baik. Kenapa? Apalagi kalau bos ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat siapa saja yang datang dan pergi ya. Karena itu salah satu bentuk kewaspadaan, salah satu bentuk kita bisa mengkontrol ya ruang kerja kita ya. Jadi sebaiknya memang meja kerja kita duduk, kita menghadap ke pintu. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa kita harus di belakang meja kerja kita adalah harus tembok atau dinding yang solid ya. Jadi jangan yang kopong. Misalnya di belakang meja kerja kita jangan rak-rak buku ya, atau rak kaca atau sesuatu yang rapuh, tapi sebaiknya memang dinding yang solid ya. Jadi dinding bata, tembok yang solid ya, mungkin ada aksesoris lainnya tetapi tidak berupa rak ya, atau sesuatu yang kelihatannya kayaknya bisa goyah dan sebagainya gitu ya. Jadi sebaiknya di belakang kita tuh ada sesuatu yang solid. Dan kemudian yang keempat adalah hindarkanlah menempatkan meja kerja kita di sudut ya. Jadi misalnya sudutnya bentuknya gini ya, kemudian kita tempatin begini ya, itu kan jadi bentuknya kayak apa ya, kayak begini, terus itu nggak bagus ya. Jadi kalau misalnya kita sejajar gini nggak apa-apa, tapi jangan di belakang kita tuh adalah sudut ya. Jadi jangan menempatkan meja kerja kita dengan posisi di belakang kita itu adalah sudut. Itu sangat tidak baik sekali ya. Itu akan membuat kita itu menjadi tidak nyaman, membuat kita itu tidak tidak tenang kalau bekerja ya. Jadi sebaiknya gitu. Nah, ini 4 hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah jangan menempatkan meja kerja di bawah jendela ya. Yang kedua adalah tempatkanlah meja kerja menghadap ke pintu ya. Nah, yang ketiga adalah di belakang meja kerja itu adalah tembok yang solid atau yang kuat. Yang kemudian yang keempat, jangan menempatkan meja kerja di sudut ya, artinya di belakang kita itu berbentuk sudut ya, itu jangan. Ya, selanjutnya adalah ruangan kerja juga kita butuh satu kondisi yang nyaman ya. Jadi warna yang paling bagus untuk ruang kerja itu adalah warna-warna yang dapat meningkatkan produktivitas dan konsentrasi kita ya. Jadi artinya warna-warna yang bisa membuat kita itu rileks, santai ya, dan kemudian membuat kita itu lebih konsentrasi gitu ya. Jadi warna-warna seperti hijau, biru muda ya, itu sangat disarankan ya, sehingga kita itu bisa lebih nyantai di rumah ya, di ruang kerja kita gitu ya, sehingga kita tidak terganggu konsentrasinya. Jadi tujuannya warna-warna ini adalah bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas serta konsentrasi kita bekerja. Ya, kemudian hindarkanlah menggunakan warna-warna yang terlalu mencolok ya. Jadi tadi kan warna yang disarankan adalah biru muda atau hijau. Jangan menggunakan warna-warna yang terlalu mencolok seperti misalnya warna merah ya, warna gejreng kayak oranye ya, kemudian atau misalnya warna hitam yang sangat kental ya, itu juga nggak baik ya. Itu akan membuat kita itu gampang, apalagi kalau warna merah ya, oranye, itu gampang membuat kita jadi stres gitu ya. Pikiran kita jadi kayak pengen gimana gitu, nggak bisa tenang gitu ya. Nah, kemudian di dalam ruang kerja kita juga kita butuh menempatkan dekorasi-dekorasi ya. Jadi dekorasi-dekorasi yang menunjang, membuat suasana kita jadi rileks, membuat suasana menjadi enak gitu ya. Jadi bisa ditaruh tanaman-tanaman hijau atau hiasan-hiasan berupa lukisan-lukisan pemandangan ya. Itu juga bisa meningkatkan mood kerjanya kita gitu ya. Kemudian juga gunakan lampu yang istilahnya jangan lampu yang terlalu terang maupun lampu yang terlalu redup ya, yang sedang aja sesuai dengan kenyamanan mata kita. Jadi ruangan kerja itu jangan lampunya itu terang banget atau lampunya itu redup, remang-remang ya, itu nggak sesuai ya. Bukan di situ tempatnya kalau remang-remang ya. Jadi carilah lampu yang nyaman buat mata kita ya, apalagi kalau misalnya kita kerja kan kadang-kadang melihat huruf-huruf kecil gitu ya. Jadi lampunya jangan terlalu terang banget, juga jangan terlalu gelap gitu ya. Jadi gunakan lampu yang warna putih tentunya, jangan lampu warna kuning atau merah atau apapun gitu ya. Kemudian jangan menggunakan dekorasi yang berbentuk tajam ya. Di sini dekorasi yang berbentuk tajam itu seperti misalnya
di ruangan kerja itu kita tempatkan benda-benda tajam ya, atau sesuatu yang menyimbolkan ketajaman. Misalnya di situ ada pedang, ada tombak, ada keris, ada apa-apalah, ada pisau, ada gunting gitu ya. Dekorasinya sesuatu yang tajam atau sesuatu yang kayaknya membuat kita itu apa istilahnya tidak nyaman gitu ya. Mungkin gambar-gambar yang terlalu vulgar, misalnya tentang apa duka dan sebagainya ya. Pokoknya yang nggak enak lah gitu ya, jangan ditaruh di ruangan kerja kita. Dan kemudian kita juga hal yang harus diperhatikan juga selain itu adalah di ruangan kerja sebaiknya jangan terlalu banyak barang-barang ya. Jadi kalau ada barang-barang yang tidak berguna ya, yang kita anggap tidak dipakai lagi ya, sebaiknya singkirkan, simpan di gudang ya. Jangan apa istilahnya ditaruh sembarangan di ruang kerja ya. Di sudut sana numpuk barang, di sudut sana numpuk barang, di sini numpuk barang ya, sehingga itu membuat kita tidak nyaman dalam bekerja ya. Jadi atur barang-barang tersebut dengan rapi. Kalau misalnya memang masih bisa dipakai ya taruh di satu lemari yang baik atau sebagainya sehingga kita bisa nyaman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ruangan kerja juga harus diperhatikan, jangan sembarangan menaruh cermin ya. Jadi jangan sembarang menaruh cermin. Nah, cermin apalagi kalau misalnya cermin itu ditaruh di depan pintu ya. Jadi pintu kita misalnya kita buka pintu terus kita masuk, depan kita ada cermin ya. Sebaiknya jangan ya. Kenapa? Karena cermin itu bisa memantulkan energi-energi positif yang masuk ke ruangan kita ya. Dan kemudian juga kalau misalnya sampai pun mau harus menempati cermin ya mungkin di dinding yang sebelah lain gitu ya. Dan itu pun juga jangan terlalu besar. Ya, demikian beberapa tips Feng Shui yang Master Ong rangkum ya. Sebagai pedoman kalau sahabat Master Ong ada yang baru mau bikin ruang usaha atau ruang kerja, baru berpikir untuk bikin satu usaha baru atau kantor atau di ruko ya, atau apapun ya, coba perhatikan tips-tips yang tadi Mas Ong kasih. Mudah-mudahan dengan kita memfungsikan tips tersebut ya bisa mendatangkan cici yang positif atau energi yang positif, hoki yang positif, sehingga usaha kita semakin maju dan kitanya tentu saja juga bisa bekerja dengan nyaman, ruangannya juga bisa istilahnya menjadi tempat kita bekerja dengan baik ya. Tentu saja kita akan bisa mendapatkan satu cuan, hoki, keuntungan yang lebih besar ke depannya ya. Demikian tips sederhana dari Master Ong tentang Feng Shui ruang kerja. Semoga apa yang Master Ong sampaikan di video ini bisa bermanfaat, bisa berguna ya. Kalau misalnya membutuhkan jasa pendampingan Feng Shui untuk mengatur Feng Shui di rumah, di pabrik, di dimanapun, di gedung, di rumah dan sebagainya, bisa ngundang Master Ong ya. Silakan hubungi Master Ong ya, nanti Master Ong bisa bantu untuk atur Feng Shui-nya ya, sesuai dengan energi dan sesuai dengan karakter orang yang bekerja di sana ya, sesuai dengan karakter kamu yang punya usaha sehingga bisa menghasilkan cuan atau pundi-pundi keuangan. Oke, demikian. Sebelum ditutup, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk Master Ong ya. Semoga Master Ong bisa segera mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih yang sudah mendukung Master Ong selama ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.